Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, yang saya hormati Ketua DPRD, pimpinan DPRD, serta anggota DPR yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati rekan-rekan, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, yang saya hormati rekan-rekan unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Kepala Tunggal, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Kepala Kemenang atau yang mewakili Ustaz Istri, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ustaz Istri, saya hormati Kepala BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati Sekretaris Daerah Ustaz Istri, yang saya hormati Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang saya hormati para asisten, staf ahli, Ketua Forum TJSLP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saudara pimpinan perusahaan yang hadir, kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, para alim ulama, tokoh masyarakat, rekan-rekan perwakilan dari LSM, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan rekan-rekan dari media cetak maupun elektronik, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta hadirin dan hadirat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara refleksi 1 tahun kepemimpinan kami. Kemudian tidak lupa senantiasa kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Hadirin yang dimuliakan, adalah suatu kewajiban bagi kami sebagai pimpinan penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, juga memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pada hari ini Sabtu, tepatnya tanggal 26 Februari 2022, terhitung genap 1 tahun kepemimpinan kami sebagai partner saya, Bapak Khairan, dalam membangun Tanjung Jabung Barat dengan mengusung visi mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkah. Di awal kepemimpinan kami melalui program 99 hari kerja yang berkonotasi pada Asmaul Husna, kami tunjukkan kerja keras kami untuk memenuhi berbagai hajat hidup masyarakat yang menyangkut orang banyak, mengatasi persoalan-persoalan yang terakumulasi sejak lama, dan terus menerus akumulasi itu menggelinding sebagai bola salju yang kemudian mencuat pada kepemimpinan kami, di mana tahun 2021 lalu masih dalam situasi pandemi COVID-19, upaya penanganan pemerintah daerah
diwajibkan mengalokasikan belanja kesehatan, belanja pemulihan ekonomi nasional. Beberapa rencana kegiatan tahun 2021 harus direfocusing atau realokasi guna penanganan pandemi COVID. Kinerja pemerintah daerah yang telah kami jalankan dalam 1 tahun terakhir secara makro dapat kami tunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Meningkatnya indeks pembangunan manusia atau IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 68,16%. Peningkatan IPM menggambarkan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dilihat dari dimensi umur dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Bertambahnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi 37,240 jiwa atau 10,75% per Maret 2021. Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama dari bertambahnya penduduk miskin. Ini juga sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka yang ikut naik akibat COVID-19. Kemudian pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1,36%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun masih terbilang rendah. Hal yang cukup membanggakan adalah capaian penurunan angka stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari kondisi 24%, hari ini sudah menurun pada tingkat 19,8%. Masih ada 15 desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Terkait permasalahan kemiskinan yang telah disebutkan, telah ada upaya-upaya nyata penanganan yang intensif, upaya untuk meminimalisir kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pertama, bantuan benih dan bibit tanaman dan hewan seperti benih padi, jagung, cabai, semangka, kacang panjang, jagung manis, mentimun, bibit tanaman kelapa dalam, hewan kambing dan ikan. Bantuan alat tangkap dan bangunan pengolahan kelapa dalam. Pengembangan kawasan nenas dan jeruk. Pembangunan kebun percontohan pisang. Bantuan pertanian keluarga berupa bantuan P2R, perkarangan panganan lestari, dengan tujuan untuk memberikan tambahan penghasilan serta pengetahuan bagi ibu-ibu rumah tangga. Pelatihan tanaman perkebunan disertai pemberian bantuan seperangkat alat insektisida, bantuan aneka jenis pupuk, bantuan seng bagi lantai jebol para nelayan, juga bantuan bagi kelompok nelayan berupa bantuan kapal, mesin dan alat tangkap, bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan, bantuan pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana unik pembenihan rakyat, bantuan mesin produksi pakan ikan dan pelet. Kemudian bagi kelompok UMKM diberikan bantuan peralatan membatik, bantuan pelaku usaha mikro, dan fasilitasi sertifikat hak atas tanah dan fasilitasi sertifikasi halal. Kegiatan pembinaan bagi para pelaku industri kecil menengah melalui magang dan pelatihan kerajinan olahan makanan ringan. Juga berperan aktif organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas keluarga melalui 10 program PKK. Hadirin yang kami hormati, selain bantuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, juga ada pemberian bantuan sosial guna membantu dan meringankan beban keluarga miskin. Bantuan pangan non-tunai kepada 28.668 KPM dengan total 55.711.200 rupiah. Bantuan melalui program Keluarga Harapan atau PKH kepada 12.102 KPM
dengan total nilai 28.955.975 rupiah. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas sebanyak 109 orang. Bantuan sosial bagi lansia sebanyak 173 orang. Hadirin yang kami muliakan, selain tersebut di atas, kami juga ingin menguraikan beberapa output dan hasil-hasil pokok dari penyelenggaraan pemerintah daerah di beberapa bidang. Di bidang kesehatan, untuk meningkatkan akses dan kualitas kesehatan masyarakat melalui program berobat gratis yang diluncurkan, kartu berobat gratis sebanyak 700 kartu yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, belum mendapat bantuan kesehatan sama sekali dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Program berobat gratis untuk meringankan beban bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu, sehingga mereka mendapatkan pelayanan yang layak di bidang kesehatan. Disediakan ambulan bot untuk memudahkan pelayanan rujukan pasien daerah pesisir, kecamatan seberang kota, dan desa-desa, kecamatan Pengamuan, kecamatan Senyerang yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dalam upaya penanganan stunting, dilakukan integrasi intervensi gizi, penanaman padi paritas yang mengandung zinc di desa Padipila seluas 2,5 hektar untuk dikonsumsi ke masyarakat. Penanganan stunting juga didukung tim penggerak PKK Dekranasda, kemudian dialokasikan dana dari APBD sebesar 6 miliar untuk menangani permasalahan sanitasi dan MCK di 15 desa. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan seperti dokter, akan digulirkan program bantuan pendidikan berupa beasiswa sekolah bagi dokter untuk mengambil spesialis dengan syarat-syarat tertentu guna mengabdi sebagai dokter di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di bidang pendidikan, untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, diberikan bantuan beasiswa sekolah tinggi bagi mahasiswa putra-putri daerah sebanyak 55 orang yang terdapat pada 5 perguruan tinggi, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Universitas Syahid Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Diharapkan nantinya para lulusan dapat mengaktifkan ilmunya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk kenyamanan kegiatan belajar mengajar di sekolah, dilakukan rehab dan renovasi ruang kelas sebanyak 21 unit sekolah, pembangunan ruang laboratorium komputer 6 unit, pembangunan jamban atau toilet sanitasinya untuk 6 sekolah, pembangunan ruang perpustakaan untuk 6 unit sekolah, dan pembangunan ruang guru untuk 4 unit. Untuk meningkatkan keimanan pengetahuan agama bagi masyarakat, diberikan bantuan kepada guru ngaji, imam, petugas syara sebanyak 3.510 orang yang tersebar di setiap desa dalam bentuk honorarium. Kedepannya jumlah guru ngaji, imam, petugas syara yang dibantu akan ditambah jumlahnya. Bantuan tersebut guna memotivasi untuk para guru supaya tetap berdakwah, mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat sebagai benteng keimanan dan ketakwaan untuk membasisi generasi muda masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, mendukung peningkatan keagamaan, kegiatan safari Jumat dan kunjungan kerja ke sekolah-sekolah agama, pesantren, rumah ibadah yang kita lakukan dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana ibadah. Sudah diberikan bantuan kepada 45 masjid, 7 pondok pesantren, 3 madrasah, dan 2 organisasi kelompok masyarakat.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, untuk meningkatkan kelancaran arus transportasi, angkutan barang dan orang khususnya dalam menghubungkan daerah satu ke daerah lainnya dengan pembangunan peningkatan jalan sebanyak 7,3 km, kemudian pemeliharaan jalan sepanjang 34,34 km, yang sebagian besar adalah jalan dalam kota Kuala Tungkal, kemudian pembangunan jembatan sebanyak 6 unit. Dengan semakin lancarnya arus lalu lintas transportasi akan lebih mengefisienkan waktu dan biaya serta memudahkan angkutan-angkutan produksi lokal. Untuk mengurangi banjir dan genangan air dalam lingkungan warga, dibangun drainase sepanjang 1.263 meter, pembangunan tanggul sepanjang 13.240 meter, normalisasi sungai sepanjang 78.550 meter. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diresmikan mall pelayanan publik guna menyelenggarakan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat. Dengan tersedianya outlet pelayanan dari seluruh instansi pelayanan dan didukung sarana yang memadai dan representatif dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Untuk pemerataan akses air bersih bagi masyarakat dengan menambah sambungan baru sebanyak 1.775 SL. Pemberian bantuan perumahan berupa rehab rumah tidak layak bagi masyarakat yang tidak mampu sebanyak 268 unit. Untuk memberikan pencahayaan bagi pengguna jalan di malam hari, diadakan lampu jalan sebanyak 1.489 unit dan lampu hikmas sebanyak 24 unit. Untuk menambah porsi penghijauan dan tempat bermain anak dalam kota, dibangun ruang terbuka hijau berupa taman sebanyak 3 RTH. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan transportasi dalam pemukiman warga, dibangun jalan lingkungan sepanjang 36.488 meter dan jembatan lingkungan sepanjang 401,65 meter. Untuk meningkatkan pemerataan akses listrik seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dilakukan penambahan jaringan listrik di desa-desa, kecamatan seberang kota, Kecamatan Kuala Betara, menjadikan rasio elektrifikasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 94,64%. Untuk meningkatkan kerapian tempat pemakaman umum, dilakukan penataan tempat pemakaman umum sebanyak 10 TPU. Hadirin yang kami muliakan, di bidang tenaga kerja, untuk mengurangi angka pengangguran, dilakukan program penempatan tenaga kerja yang ditempatkan sebanyak 350 orang yang dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, diselenggarakan pelatihan ketenaga kerjaan yang sudah kita lakukan sebanyak 20 paket yang diikuti lebih kurang 189 orang, berupa pelatihan membatik, menjahit, pelatihan montir motor, pembuatan kue dan roti, pelatihan instalasi listrik, pelatihan komputer dasar, dan pelatihan las. Di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan perlindungan masyarakat, tidak hanya di Kecamatan Tungkal Ilir, didirikan pos pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 2 unit di Kecamatan Merlung dan di Kecamatan Betara yang dilengkapi dengan personil dan sarana secara keseluruhan berjumlah 4 pos.
disalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD sebanyak 3.831 kg bagi masyarakat yang mengalami bencana. Di bidang pertanian, melalui pemberian bantuan sarana pertanian kepada 270 kelompok tani, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 9 km, pembangunan sumber irigasi air tanah sebanyak 2 unit, rehab jaringan irigasi sebanyak 7 unit, dapat meningkatkan produktivitas padi dari tahun sebelumnya menjadi 44,88 kuintal per hektar. Untuk mewujudkan ketahanan pangan, fasilitasi pemasaran produk beras hasil produksi lokal melalui kebijakan Bupati pembelian beras produksi petani lokal oleh aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang setiap bulannya lebih kurang menyerap 40 ton padi petani Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di bidang penanaman modal, UMKM, perdagangan dan industri, realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 122,39% menjadi 1,188 miliar. Peningkatan investasi ditopang dari sektor tanaman pangan, perkebunan seperti perkebunan kelapa sawit, industri minyak kelapa, juga ditopang dari sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan transmisi tenaga listrik gardu induk PLN di Desa Perang Hitam dan Kecamatan Tungkal Ulu serta Sutet 150 KP Muara Sabah Kuala Tungkal turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap investasi. Untuk menumbuhkan budaya tertib ukur pada pedagang pasar tradisional dalam hal mengukur, menakar dan menimbang, pada kegiatan jual beli, pelaksanaan tera ulang pada alat-alat ukur, takar dan timbangan dan perlengkapan sebanyak 255 unit. Untuk memperkenalkan produk-produk kerajinan, makanan olahan seperti batik yang hari ini telah membahana di Tanjung Jabung Barat, batok kelapa, lidi kelapa, anyaman purun, pandan, piring kopi, letek udang, terasi dan lain sebagainya. Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pameran, expo, festival baik dalam daerah maupun pada tingkat provinsi. Hadirin yang kami muliakan, di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat melalui cara pelayanan pengurusan administrasi kependudukan sampai ke desa. Pelayanan tersebut mampu meningkatkan capaian kepemilikan akte lahir 0 sampai 18 bulan mencapai 95%, kepemilikan KTP mencapai 100%, kepemilikan kartu identitas anak atau KIA mencapai 31%, di atas target nasional 30%. Di bidang perhubungan, untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah, terutama konektivitas antar provinsi, maka frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal rute Kuala Tungkal Batam, Dapur Singkep dan pelabuhan penyeberangan Roro Kuala Tungkal ditambah menjadi 6 kali dalam 1 minggu. Dan insya Allah kita telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah 1 dermaga sehingga ada 2 kapal yang bisa berangkat sekaligus. Di bidang pariwisata, untuk meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beberapa objek wisata unggulan dilakukan peningkatan sarananya agar lebih menarik. Wisata mangrove Desa Pangkal Babu dengan menambah broad wall mangrove dan menara pandang mangrove. Dan insya Allah
pada APBD perubahan, pada APBD murni dan perubahan, kita akan melengkapi infrastruktur yang akan kita bangun dalam rangka revitalisasi wisata mangrove. Wisata titian orang kayu hitam Mustika Raja Alam dengan pengecetan lanjutan, teralis dan pintu toilet dan pintu masuk, sehingga kita atur sedemikian rupa untuk menambah keindahan wisata titian orang kayu hitam. Wisata Danau Jabung dengan penyediaan flying fox, rumah pengelola musala, toilet, menara pandang, jalan mikro dalam kawasan wisata dan area meeting point. Wisata kuliner pariwisata dengan pembangunan gapura di pintu masuk 1, dan insya Allah pada APBD murni akan dilengkapi bangunan wisata kuliner pariwisata sebagai andalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di bidang lingkungan hidup, untuk meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, menjaga kelestarian lingkungan, dilakukan perluasan layanan pengangkutan sampah ke kecamatan-kecamatan wilayah hulu, Kecamatan Tebing Tinggi, Muara Pepalik, Merlung, Tungkal Hulu. Penambahan armada kendaraan pengangkut sampah sebanyak 5 unit dan sehingga menjadi total sebanyak 19 unit. Penyediaan baru armada kendaraan khusus pengangkut limbah B3 sebanyak 1 unit. Penambahan petugas kebersihan sebanyak 29 orang. Di bidang informasi dan telekomunikasi, untuk pemerataan akses telekomunikasi, terutama pada desa-desa yang tidak terdapat sinyal telekomunikasi, melalui pembangunan tower mini sebanyak 1 unit, sehingga bertambah jumlah desa dan kelurahan yang mempunyai akses telekomunikasi menjadi 81 desa dan kelurahan. Di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui pembangunan sarana dan prasarana di desa, sehingga memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk mensejahterakan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Jumlah desa mandiri Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertambah sebanyak 1 desa menjadi 3 desa mandiri, yakni Desa Adi Purwa, Desa Pinang Gading, dan Desa Purwadadi. Dan juga jumlah desa maju bertambah sebanyak 8 desa menjadi 18 desa maju. Di samping itu, Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi yang dibina mendapatkan prestasi juara 1 lomba dengan lomba desa tingkat provinsi Jambi. Kemudian Kelurahan Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan mendapat juara 2 lomba kelurahan tingkat provinsi. Di bidang keuangan, meningkatnya pendapatan asli daerah dari tahun sebelumnya sebesar 5,49% menjadi 121 miliar 9.555.657. Faktor pendorong yang memberi andil yang cukup besar terhadap meningkatnya pendapatan adalah bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di bidang sekretariat daerah, untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat, ditetapkan sebanyak 15 peraturan daerah, di antaranya tentang pajak daerah, tentang RPJMD tahun 2021-2026, tentang tarif air minum dan non-air pada perusahaan daerah air minum, tentang penyelenggaraan penanggulangan HIV dan AIDS, serta penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyelenggaraan tenaga kesehatan, pelestarian dan pengembangan budaya daerah, tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren dan madrasah. Hadirin yang kami hormati, selain hal tersebut di atas, juga terdapat beberapa penghargaan yang kita terima, antara lain
penghargaan sebagai Kabupaten Daya Anak pada tingkat pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan peringkat ketiga untuk aksi penurunan pencegahan stunting tingkat regional 1. 3. Indeks inovasi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada tingkat 81 dari 415 kabupaten di Indonesia dengan predikat inovatif. Selain itu juga telah beberapa lama Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum mendapatkan nominasi pada perhelatan MTQ tingkat provinsi, dan alhamdulillah pada tahun pertama kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan sebagai juara umum MTQ ke-50 tingkat provinsi. Selain itu juga pada realisasi dana alokasi khusus dana desa yang kemarin diserahkan oleh pemerintah Provinsi Jambi, kita kabupaten dari 11 kabupaten kota mendapatkan peringkat 1 pada alokasi dana khusus dan dana desa yang kita selenggarakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Banyak hal yang telah kita lakukan. Meskipun demikian, selama 1 tahun kami memimpin, banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berharga bagi kami, menjadi bekal positif bagi kami dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke depan. Tantangan pembangunan daerah ke depan terus ada. Dinamika yang progresif, kehidupan yang selalu dinamis, dipastikan untuk terus mengajak seluruh masyarakat selalu berinovasi. Pemerintah daerah harus mampu menangkap dan merespon secara cepat perubahan-perubahan dan dinamika yang berkembang, tidak hanya pada tahap lokal, nasional, dan internasional. Hadirin yang kami hormati, meskipun demikian, banyak hal-hal yang belum dapat kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi evaluasi kami selanjutnya untuk lebih menata dan secara tersistematisasi untuk meningkatkan upaya-upaya lanjutan pembangunan di segala sektor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, dalam kesempatan yang baik ini, kami selaku Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pejabat daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai manusia biasa tentu tidak luput dari hal-hal, tidak luput dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan dan sebagainya. Sebagai manusia tentu kami punya kealpaan. Untuk itu melalui kesempatan ini kami memohon kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, apabila ada hal-hal yang belum dapat kami lakukan, kami sekali lagi mohon maaf. Upaya keras terus kami lakukan karena kami bertekad pemikiran dan tenaga kami akan kami abdikan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang kita cintai. Sebelum mengakhiri ini, ada beberapa pantun yang ingin